Hari ini lebih bagus Bapak hentikan proyek APBN masuk ke kami daripada kami mendapat bangkai itu. Hentikan, kita tak butuh. Tapi kalau memang mau, perankan pemerintah daerah. Perankan pemerintah daerah untuk membuat sebuah pengawasan. Ayo. Ratusan miliar, Pak. Ratusan miliar. Dermaga 120 miliar mangkrak. Berakit 80 miliar. 36 miliar, 22 miliar, 65 miliar, semuanya hancur. 7 kabupaten kota. Turunlah. Bapak saya biayai. Saya bayar Bapak turun ke sana. Saya biayai. Lihat, nggak artinya begitu. Lihat, ayo, pantau ini. Saya juga emosi memang karena memang udah terlalu lama saya begini, Pak. Dan mungkin begitu, saya mohon maaf, memang bahasa saya seperti ini. Tutur bahasa saya kurang sempurna, saya mohon maaf sebesarnya. Ini saya sampaikan, Pak. Mungkin nanti ada teman-teman saya akan menyampaikan dengan hal yang benar, Bapak izin, Ibu izin. Mungkin penyampaian tambahan dan sebagainya. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ini berarti Bapak ada semacam, kalau saya nangkepnya ada keberatan, ada pengaduan gitu Pak ya, yang Bapak sampaikan. Kan itu kan Nanti biar Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya dengan Corona. Ya Bapak tahu Pak. Tahu Pak. Bapak di Saya kepala bagian pelaporan Timur Barat. Ini support. Jadi gini, Pak Taufan. Kami ini menyampaikan keluhan atau curhat kami, ya, agar keluhan ini ditindaklanjuti oleh kementerian. Keluhan ini bukan muncul dari kami pribadi-pribadi, tapi dari ada kelompok masyarakat yang berada di sekitar wilayah itu menyampaikan ke kami karena menganggap mereka mengamanahkan ke kami untuk kami bisa dapat menyampaikan ini kepada kami. Iya. Kami sampaikan 5 tahun terakhir lebih kurang proyek-proyek APBN di Kepri ya, tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya oleh masyarakat di sana. Mungkin pelaporan di sini oleh kementerian bahwa kepada presiden atau kepada presiden tentunya berhasil telah digulirkan dana APBN sekian untuk pembangunan daerah, tapi di Kepri itu tidak berhasil, banyak proyek yang tidak bisa digunakan atau mangkrak. Oke, mau kontraktor luar, mau kontraktor lokal atau apa, silahkan, tapi kerjakan beres lah. Yang terjadi selama ini, yang kami lihat ini kenapa? Kami dengan jalan yang kami lakukan investigasi, ada menang proyek puluhan miliar dari perusahaan Surabaya. Kita cek kantor, masa iya orang bisa mengerjakan proyek 70-an miliar, 30-an miliar, kantornya nggak ada. Kantornya nggak ada. Habis itu ada yang dia pemenang lelang, udah sampai sekarang baru ini Pak, sudah 2 bulan ditentukan sebagai pemenang, nggak dikerja-kerjakan. Dia masih sibuk mencari siapa yang kontraktor lokal yang bisa mensupport dukungan alat. Kok bisa dia menang? Karena harus ada dukungan peralatan. Perusahaan dari Makassar, tapi nggak bisa kerja, baru sibuk mencari dukungan. Udah 2 bulan ditetapkan sebagai pemenang dengan proyek belasan miliar. Belum lagi proyek sebelumnya, SWRO tidak bisa digunakan, embung di Anambas tidak berjalan. Bukan sedikit-sedikit uang Pak. Kami berharap datang ke sini ada tindak lanjut yang cepat. Ada tindak cepat di internal Bapak, tak dengan irjennya apa segala macam. Kami sudah ke BP2JK, kami paham proses pelelangan, lengkap administrasi, maka harga bagus dia bisa menang. Ya, tapi yang saya jadi pertanyaan, oke, setelah menang ini, kan ada bentuk supervisi pengawasan dari PPK, dari KPA, bisa mengecek kualitas. Kok ini bisa dianggap serah terimanya pekerjaan selesai 100%, padahal jelas-jelas nggak bisa digunakan. Dan itu bukan 1-2 proyek, sudah berjalan 5 tahun lebih kurang. Bahkan Pokja di BP2JK Batam itu sudah ada yang ditetapkan tersangka Pak. Sudah ada ditetapkan tersangka dengan salah satu pihak pemenang, karena ada gratifikasi di situ, dan kelompok pemenang ini masih bisa menang lagi proyek lain. Jadi jaringan. Hanya berganti-ganti bendera saja. Jaringan. Maksud saya ini harus ada ketegasan dari kementerian melalui Pak Bas, tegas lah, kalau perlu rombak lah semuanya. Gitu lah. Kalau bicara Bang Andi Cori, saya dengan kami ini nggak pernah, boleh dicek Pak. Perusahaan kami, nama kami itu nggak pernah ada yang namanya di proyek APBN. Saya seumur hidup saya baru kali ini menginjakkan kaki ke kantor kementerian. Kementerian PU ini baru kali ini Pak. Karena resah melihat itu. Jadi maksudnya nih Pak Taufan dengan Bapak, tolong anggap curhat kami ini adalah permasalahan serius.
Bapak, oke, ini kami serahkan nanti ada Ya, apa? dokumen surat. Surat, laporan, apa segala macam dengan bukti-bukti. Ya, tapi kami berani jamin Bapak turunlah dengan tim Bapak, tim teknis Bapak. Sehari saja turun ke Kepri itu, tengok langsung. Maka Bapak akan mengaminkan apa yang kami ucapkan pada hari ini. Tapi jangan yang turun yang perwakilan yang sudah memang ditugaskan di sini, dia mesti akan lapor bagus saja, Pak. Kalau perlu Pak Bas turun sana melihat seperti apa, ya kan? Dan kenapa kami berani seperti itu? Karena kami melihat sosok Pak Bas adalah figur yang bahkan saya berpikir kalau bisa Pak Bas ini jadi menteri PU seumur hidup lah. Infrastruktur Indonesia-nya memang waktu, tapi untuk di wilayah kami mungkin karena kami wilayah kepulauan, mungkin kami dianggap penduduk yang sedikit hanya 1 juta lebih, nggak dianggap penting oleh Kementerian PU, kami walau-walau kami nggak tahu. Tapi itulah faktanya. Ada dana APBN, tapi nggak bisa difungsikan oleh kami masyarakat. Bersyukur sih sebenarnya, terbantu APBN. Kami terbantu ada APBN, gitu. Tapi kalau nggak bisa difungsikan untuk apa, Pak? Kami hanya APBN hanya untuk memperkaya orang saja. Bapak lihat, Bapak buka coba. Ya, baik, Pak. Ini, Pak, ini mungkin saya boleh respon, Pak, ya? Baik. Sudah, Pak, ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas kedatangannya, Pak. Ya, saya Topan, Kepala Bagian Laporan Pimpinan dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Publik Biro Kompul, Pak. Ya, ini mungkin gini, Pak, pengaduan, keberatan itu sering, Pak, sudah di kita, gitu ya. Dan itu ada mekanismenya memang, Pak. Yang Bapak sampaikan kita terima, Pak. Yang Bapak ceritakan, tapi kan kita juga perlu dokumen-dokumennya, termasuk suratnya, Pak, ditujukannya ke siapa, isinya, keberatannya apa, dan itu rutin, Pak, kita sering kok dapat laporan-laporan seperti itu, Pak, pengaduan, ya, permohonan informasi, dan itu juga kita harus jelaskan kan, Pak, itu ke unit organisasi yang mampu. Misalkan kalau dia masalah tender, tentunya yang punya kewenangan untuk menjawab itu kan bidang konstruksi, Pak. Jadi enggak, kan bidang BP2JK itu di bawah bidang konstruksi, Pak, dan dirjennya juga. Kemudian kalau itu ternyata masalahnya masalah perumahan, itu juga PPID unornya adalah di dirjen perumahan. Itu juga nanti akan disampaikan ke perumahan, karena akan dicek, Pak, semuanya. Termasuk yang Bapak keluhkan misalkan masalah penanganan kawasan kumuh gitu ya. Aku itu di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pak, PPID, di pengelola untuk jabat pengelola informasi itu. Nah, jadi nanti dari surat Bapak ini akan kita cermati, Pak, fakta-fakta itu. Dan sebenarnya kalau sifatnya pengaduan dan keberatan bisa saja nanti ada Inspektur Jenderal, Pak, Inspektorat Jenderal yang akan masuk untuk melakukan betul nggak yang Bapak sampaikan dan seterusnya fakta-fakta itu, gitu ya. Artinya kan Bapak menceritakan ke saya itu kan kita juga harus lihat faktanya, Pak. Ya, namanya ini dokumennya saya terima, Pak, gitu ya, surat pengaduannya. Dan kami di Kementerian PUPR tentunya punya SOP, Pak, dan mekanisme berapa hari kami wajib menjawab. Misalkan, wah Bapak nih nggak betul nih, Bapak nggak jawab, Bapak punya komisi informasi pusat, Pak. Ya sampai ke sana, Pak, kita udah di luar PU itu, dan sampai bersidang, Pak. Kami sudah mengalami beberapa kali hadir sidang. Kalau Bang Rona, benar, pakai email Bang Rona saja. Tanda terimanya biar Bang Rona aja yang buat. Jangan saya, karena kan saya masih ada kegiatan lain, takut berbalas per email kan tak sempat saya jawab. jadi bisa bersurat dan kita ada sempat lapor itu ya. Iya, Jadi pengaduan bisa. Jadi gini lah, Pak, kami ini sering juga melaporkan ini. 2 bulan lalu, Pak, rokok ilegal di daerah kami itu luar biasa merugikan negara. Kalau kami hitung tuh 10,3 triliun kami laporkan, langsung ditindak. Menko Polhukam, Menteri Keuangan, langsung kita tangkap mereka itu, tangkap tersangka. Kami mau seperti itu. Termasuk yang sekarang kami laporkan ini, Pak, bangkai produk dan bersyarat depan kami. Dulu bukan nggak mungkin digunakan apa lagi. Benar kan, Pak? ya betul. Makanya Bukan kami ini jadi penting, Pak. 1, 2, 3, bukan 1, 2, 3, bukan. Ya. Baik itu jembatan, bangunan, gedung, dermaga dan sebagainya. Bukan tamu-tamu depan mata kami, Pak, 120 miliar dianggarkan dermaga itu, Pak, sampai sekarang Pak jadi bangkai. Ya. Jadi bangkai depan mata kami.